Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvada Sama Andres dari kelas 2E. Pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdor yang kata kerja qara'a, yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Pengertian Al-Quran secara terminologi atau dalam Islam. Secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan petunjuk yang dapat mengalirkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. 2. Al-Quran dan sains. Penciptaan manusia. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami yang menciptakannya? Quran Surat Al-Waqiah ayat 57-59. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi seorang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. 2. Sel kelamin laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin bayi. 3. Janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. 4. Manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Orang-orang yang hidup di zaman kala Al-Quran diturunkan pasti mengetahui bahwa bahan dasar kelahiran berhubungan dengan mani laki-laki yang terpancar selama berpersetubuhan seksual. Fakta bahwa bayi lahir sesudah jangka waktu 9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi, sedikit informasi yang dikutip di atas itu berada jauh di luar pengertian orang-orang yang hidup pada masa itu. Ini baru disahihkan oleh ilmu pengetahuan abad ke-20. Fungsi gunung. Gunung ada atau muncul karena tumbukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melepat ke atas, membentuk daratan tinggi dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyubur tanah, dan lainnya. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Antara lain, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak tergoncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nabiyah ayat 31. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Api di dasar laut. Fenomena api di dasar lautan ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Spagovich dan Yuri Badganov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat, Ron Lackland, ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami, mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius. Meskipun sangat panas, tetapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di atasnya. Begitupun seluruh air yang ada
di atasnya tersebut tidak mampu memadamkan api panas tersebut. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Lempengan-lempengan ini terletak di lembah atau dasar samudra. Ia menahan lelehan bebatuan panas yang dapat membuat laut meluap-luap. Akan tetapi, banyaknya air di lautan dapat meredam panasnya bara yang memiliki suhu panas tinggi ini, lebih dari 10.000 Celcius, mampu menguapkan air laut. Ini adalah salah satu di antara banyak fakta bumi lainnya yang mengejutkan para ilmuwan. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar lautan ini. Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Otak sebagai pengendali gerak kita. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. Ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir, sedangkan Al-Quran telah menyebutnya 1400 tahun yang lalu. Jika kita lihat dalam tulang tengkorak di bagian depan kepala, kita akan menemukan daerah frontal cerebrum atau otak besar. Jelas bahwa ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka benar-benar merujuk pada penjelasan di atas. Fakta yang hanya dapat diketahui oleh ilmuwan selama 60 tahun terakhir ini telah dinyatakan Allah dalam Al-Quran sejak dulu. Garis edar tata surya. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada di dalam suatu gerakan serupa yang terencana. Mengenai fenomena tata surya dan garis edar sudah tertulis dalam Al-Quran, antara lain dalam surah An-Nabiyyah ayat 33 dan surah Yasin ayat 38-40. Terdapat 200 miliar galaksi di alam semesta yang masing-masing terdiri hampir dari 200 bintang. Sebagian besar bintang ini mempunyai planet, dan sebagian besar planet ini mempunyai bulan. Semua benda di langit tersebut bergerak ke dalam garis peredaran dan memperhitungkan dengan sangat teliti. Selama jutaan tahun, masing-masing seolah berenang, dan sepanjang garis edarnya dalam keserasian dan keteraturan dan sempurna bersama dengan yang lain. Selain itu, sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis edar yang ditetapkan baginya. Semua benda langit termasuk planet, satelit, dan mengiringi planet, bintang, dan galaksi memiliki orbit atau garis edar mereka masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang teliti dan cermat. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidakkah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, walaupun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 38-40.
relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad ke-20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Di antaranya dalam surat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 47, surat As-Sajdah ayat 5, dan Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat As-Sajdah ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Beberapa ayat Al-Quran lainnya menjelaskan manusia terkadang merasakan waktu yang berbeda-beda. Waktu yang singkat dapat terasa lama, begitu juga sebaliknya. Fakta ilmiah dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya dan banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Setiap rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dibekali dengan keistimewaan yang disebut mukjizat. Mukjizat ini bukanlah kesaktian ataupun tipu muslihat untuk memperdayai umat manusia, melainkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk meneguhkan kedudukan para rasulnya dan mempertegas seruan dakwah agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Namun, mukjizat setiap nabi dan rasul berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan karakter dan kondisi kaumnya yang menjadi objek dakwah. Lalu, apakah mukjizat Nabi Muhammad SAW? Para ulama berpendapat di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna, kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tetapi juga seluruh umat manusia. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpelihara keasliannya dan tidak berubah sedikitpun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga kiamat nanti. Otentisitas Al-Quran sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam firman-Nya. Bukti otentisitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tidak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Berikut ini fakta ilmiah Al-Quran yang dihimpun dari berbagai sumber, di mana sebagai pertemuan ilmiah inilah yang ternyata sesuai dengan ayat-ayatnya. Gunung-gunung berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun di masa ketika Al-Quran diturunkan. Nyatanya, hal ini baru saja terungkap sebagai hasil penemuan geologi modern. Menurut penemuan ini, gunung-gunung muncul sebagai hasil pergerakan dan tumbukan dari lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah lempengan yang satunya, sementara yang di atas lipatan dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Lapisan bawah bergerak di bawah permukaan dan membentuk perpanjangan yang dalam ke tanah ke bawah. Ini berarti gunung mempunyai bagian yang menghujam jauh ke bawah dan tidak kalah besarnya dengan yang tampak di permukaan. Terdapat 200 miliar galaksi di alam semesta yang masing-masing terdiri hampir dari 200 bintang. Sebagai besar bintang ini mempunyai planet dan sebagian besar planet ini mempunyai bulan. Semua benda di langit tersebut bergerak ke dalam garis peredaran dan memperhitungkan dengan sangat teliti.
selama jutaan tahun, masing-masing seolah berenang dan sepanjang garis edarnya dalam keserasian dan keteraturan dan sempurna bersama dengan yang lain. Selain itu, sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis edar yang ditetapkan baginya. Semua benda langit termasuk planet, satelit, dan mengiringi planet, bintang, dan galaksi memiliki orbit atau garis edar mereka masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang teliti dan cermat. Yang membangun dan memelihara tatanan sempurna ini adalah Allah, pencipta seluruh alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.